Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini penyuluh sosial Jawa Barat Herianti Wahyuningsih berada di Satuan Pelayanan Panti Sosial Anak Balita Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Teman-teman atau masyarakat, kita perlu menyampaikan informasi ini kepada semua halayak tentang anak-anak asuh yang berada di panti sosial ini. Baik, di sebelah saya ini dia koordinator Bapak Amas, luar biasa. Pak Amas ini yang dengan tekun mengasuh anak-anak, mengayomi anak-anak. Oke Pak Amas, ingin tahu nih ada berapa jumlah anak-anak di sini, dan apakah semua anak ini ada calon orang tua asuh atau tetap akan di sini selamanya? Ya, terima kasih Bu Yanti. Pada saat sekarang kondisi existing anak bayi yang diasuh ataupun dalam rehabilitasi pengasuhan di lingkungan Satpol PSAB Batu Tunggal Kota Bandung, yang bayi ada 10 orang, yang ya? anak ada 5 orang. 5. Ya. Dan kondisi semua bayi dan anak tersebut sudah ada cotanya. Demikian, ya betul Ibu. Kalau saya mau ngambil nggak bisa dong ya? Tidak bisa Ibu. Padahal lucu-lucu sekali bayi-bayinya ya. Nanti kita lihat gambar keseharian pelayanan di panti sosial. Kita ikuti semua bersama. Semoga acara ini bisa menambah informasi bagi kebutuhan para calon orang tua asuh kita. Amin. Terima kasih Pak Mas. Sama-sama Ibu Yanti. Kirain Murita katanya Bu, bukan ini siapa? Bu Yanti. Sudah lupa ya? Jarang-jarang ketemu ya. Bu Yanti. Kamu yang waktu itu siapa yang tapinya lupa? Coba diobatin kan? Bu Yanti. Bu Yanti. Jangan ragu apa yang kita lakukan, tapak tilas itu Allah itu pasti berikan. Saya pernah merawat orang terkena narkoba di rumahku, anak asuh dari orang tua saya. Kealaman saya sebagai kepala rehab anak narkoba di Lembang 2 tahun. Itu juga saya kaget, ini disumpah jabatan ada hal-hal seperti itu. Jadi hari ini, sharing ini mudah-mudahan membawa hal baik. Ibu bisa baca itu, nanti Ibu bisa pertanyakan di akhir. Dari pertemuan ini saya lengkapi dengan video scribe yang kita buat. Kenapa sekarang butuh video scribe? Karena apa? Sekarang udah zamannya Vicon ya Bu. Ini sebetulnya izin ini susah Bu, saya mengambil kumpul sekian orang, dibatasi tidak boleh dari 7 orang ya Bu ya, karena kapasitas ruangannya kecil. Siapa saya hanya 15 menit saya bilang itu, untuk membuat konten ini agar nantinya tidak selesai saja di ruangan ini habis, tapi saya bisa lanjut untuk di web resource, ada juga kita buat cerpen Jabar, cerita penyuluh sosial. Saya punya website cerpen Jabar, isinya nanti tentang PMKS. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Jadi terima kasih Ibu atas waktunya, Ibu Yul, Ibu Nurmala, Ibu Eva, ya, Bu Eva sama adiknya barangkali nanti minat juga jadi saudara. Saya sendiri ngalami sebelum nikah Bu udah ngurus bayi, tapi ya
suka dukanya, tapi ya berkahnya selamat lah kita, ya. Itu mungkin sebagai pembuka, dan mudah-mudahan ini tidak lama. Video sekarang ini hanya 7 menit atau 10 menit. Nanti masukan dari Ibu, saran-saran dari Ibu akan menambahkan ini diperbaiki. Karena tadi konten keluar, apakah sudah mencukupi infonya seperti tadi itu rumah sakit belum jelas sampai harus pulang balik. Mungkin nanti itu kita lebih detail di video lebih teknis, ya Bu ya. Ya, mungkin monggo bisa ditayangkan dulu. Dia sudah mengangkat anak, tapi mungkin tidak semua siap mental. Ibu-ibu yang datang kepada saya itu siap menyediakan atau menjadi fasilitator dimanapun sebagai ibu adoptan. Dari sekian grup WA yang saya ikuti, ada beberapa yang siap membuat hashtag di IG-nya atau di IG anaknya bahwa aku bangga jadi anak adoptan, aku bangga jadi ibu adoptan. Ini merupakan pemikiran yang luar biasa dari orang tua itu, sehingga anak-anaknya pun jadi aman, tidak menjadi hal-hal yang harus disembunyikan. Yang barusan ya, ternyata testimoni ini yang terpenting bagi saya untuk mensupport semua ibu-ibu kesiapan mental menjadi orang tua asuh. Ya tidak mudah ya, tapi bagi ibu tadi sudah bisa mudah sekali mengemukakan itu. Jadi saya temukan satu di Jakarta, mengambil anak dari Bandung saya khusus, tapi saya waktu nggak bawa alat, waktu khususnya juga. Dia sama dengan ibu gitu, dia punya komunitas yang siap menerima bahwa mereka adalah keluarga yang siap mengadopsi anak gitu. Monggo Bu diulang yang
anak setelah saya bawa umur 9 bulan. Jadi di lingkungan tempat kami tinggal itu cukup welcome, karena sebelumnya itu sempat dibawa pulang sekali. Saya bawa pulang sekali, itu hanya pengenalan malam. Sekali saya bawa ke rumah itu, jadi saat itu tetangga sebelah siapa anak saya, terus kemudian setelah benar-benar pulang, setelah adik pulang masih bulan itu, hal yang ditakutkan mungkin tidak cuma saya, mungkin satu yang lainnya juga, mungkin bagaimana penerimaan lingkungan. Sedangkan untuk keluarga otomatis karena sebelumnya di sini juga ada masyarakat, keluarga khususnya orang tua kita dan keluarga besar kita istilahnya mengetahui kalau kita ingin mengangkat anak itu sudah jadi poin besar untuk Dinsos ngasih ini ya Bu ya, ngasih boleh lah kita ngambil itu. Tetapi lingkungan sendiri itu jadi PR yang cukup berat. Tapi ternyata alhamdulillahnya di lingkungan tempat tinggal saya cukup baik. Dalam artian pertama saya masuk ke situ, saya perkenalkan adik. Saya perkenalkan adik kalau saya ngangkat anak. Acara pertama mungkin yang saat itu saya bawa dia di acara arisan Bu, arisan komplek. Nanti saya bawa. Mungkin mereka bulan sebelumnya saya nggak bawa anak nih. Kemudian saya bulan berikutnya saya bawa anak sudah 9 bulan gitu kan. Mungkin mereka bingung anaknya sopo gitu kan ya Bu. Iya kapan hamilnya gitu kan. Terus saya bilang iya ini anak saya gitu kan. Terus Beva ngambil anak ya gitu kan. Iya gitu. Ya Allah gitu kan. Malah mereka support mereka tuh justru luar biasa Bu. Yang itu akhirnya bikin saya semakin pede nih gitu kan. Supportnya dalam artian Bu iya kakak saya juga ngambil, ada yang sebenarnya ada yang ngambil dan di lingkungan saya juga ada yang ngambil juga Bu selain saya gitu kan. Tapi mereka istilahnya tidak membedakan lagi antara anak yang di situ dengan anak angkat gitu Bu. Dan itu mainnya juga istilahnya justru anak saya itu lucu Bu, temennya itu dari mulai anak kecil sampai yang udah TK itu, jadi kalau siang itu jam waktu tidur tuh dia dipanggil-panggil, diajak ayo main gitu kan, padahal itu anak-anak TK Bu gitu kan. Terus yang anak-anak kecil yang seumuran sama dia itu kalau kalau udah dari luar itu udah depan rumah itu baby gitu kan. Jadi selalu panggil anak saya kayak gitu Bu. Jadi itu luar biasa ya, maksudnya Allah nyiptain hati lingkungan ini tuh luar biasa untuk anak saya pikir kayak gitu. Terus kemudian supportnya yang lain itu khususnya dari lingkungan Posyandu ya Bu ya. Di sana kan ada Posyandu, saya bawa ke Posyandu. Di sana itu ditanyakan riwayatnya seperti apa ya kan Bu. Terus bayi lahir berapa gitu kan Bu. Sementara adik ini kan 3 bulan ya, 3 bulan baru di sini, dan saya tanya dengan bidan di sini pun tidak tahu berat lahirnya karena memang dia ditemukan di saat umur 3 bulan itu. Ya di sana saya welcome aja, Ibu saya adopsi, saya dari panti asuhan ini. Oh ya Allah, ya Bu, ya Allah mudah-mudahan, malah saya didoain Bu. Jadi saya rasa banyak doa untuk dia, banyak berkah untuk saya gitu kan Bu. Terus kemudian ditanyain juga mulai kapan ngambilnya gitu kan Bu. Terus jadi begitu datang itu pasti selalu difoto-foto Bu sama karena keriting ya, karena keriting mungkin ya Bu ya, karena keritingnya itu. Jadi sampai yang kemarin itu puskesmas keliling pun itu anak saya disamperin ya, Bu. Jadi ketakutan yang kemudian saya dari awal itu saya rasakan ternyata sudah tidak ada lagi gitu ya Bu. Karena dengan saya welcome, dengan saya terbuka ke masyarakat, kalau saya ini seorang adopter, justru itu bikin saya lebih enak menjalaninya gitu Bu. Dibandingkan mungkin saya lebih menutupin ini anak saya hamilnya nggak ketutupan nggak kelihatan, malah itu repot untuk diri saya sendiri gitu kan. Tapi dengan seperti ini malah anak juga lebih enak bergaulnya, punya teman banyak gitu kan. Itu yang saya harapkan.